sahabat kakak, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, selamat datang di kegiatan YKK Berbagi Alumni Talk Season 2 Episode 1 dengan judul Design and Content Creation, bangun portofolio dari nol. Nah, sahabat kakak melihat antusias di season 1 kemarin di Alumni Talks. Nah, di season 2 kali ini ya kakak berbagi hadir dengan topik-topik yang pastinya bakal lebih menarik, lebih fresh, dan juga lebih relate untuk kita sahabat kakak. Nah, sahabat kakak, kebetulan aku berasal dari Provinsi Riau, di mana Provinsi Riau ini terkenal dengan tanah Melayu dan kebudayaannya yaitu pantun. Jadi boleh nih sahabat kakak, aku sedikit berpantun ya. Sahabat kakak bisa menjawab dengan suai. Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sebentar di pohon kenari. Selamat datang di Alumni Talks yang kita tunggu, bahas personal branding, graphic design, dan portofolio hari ini. Yay! So excited pada malam hari ini. Nah, baik, sekarang giliran aku untuk memperkenalkan diri secara resmi ya. Sahabat kakak, perkenalkan, aku Titania Meilani Putri. Sahabat kakak bisa panggil aku dengan Tania atau Nia. Nah, sama seperti sahabat kakak semua, aku juga bagian dari keluarga besar Yayasan Vokal B. Aku merupakan Wardi Bestari tahun 2025 di jurusan Akuntansi Universitas Riau. Halo sahabat kakak semua, kira-kira ada nggak nih yang dari Riau? Atau dari Sumatera deh, Sumatera. Kita samaan kalau kita sama-sama di Sumatera. Halo sahabat-sahabat kakak semua. Oke, nah kira-kira mungkin dari sahabat kakak ada yang belum tahu nih, Alumni Talks itu apa sih Tania? Nah, sahabat kakak, YKK Berbagi, Alumni Talks, YKK Berbagi ini diadakan oleh Yayasan Vokal B, organisasi filantropi yang didirikan pada tahun 2007 yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Nah, sejak tahun 2011, Yayasan Vokal B telah menebar banyak sekali manfaat, bukan hanya soal beasiswa, tapi juga tentang pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, sahabat kakak saat ini YKK telah memiliki 485 alumni penerima beasiswanya. Dan YKK meyakini bahwa setiap cerita itu layak untuk didengar. Maka di sini alumni Talks hadir untuk alumni-alumni kita berbagi pengalaman, wawasan, kemudian bagaimana cerita-cerita hebat mereka untuk dibagikan kepada kita. Nah, sahabat kakak, ini adalah playlist YouTube Alumni Talk Season 1 kemarin. Sahabat kakak bisa akses di link yang sudah tertera. Dan hari ini kita akan laksanakan Alumni Talk Season 2 episode 1. Yay! Yeay, sudah banyak yang tepuk tangan. Oke, next. Kira-kira ada yang tahu tidak siapa narasumber kita pada malam hari ini? Sahabat kakak ada yang tahu? Oh, sudah ke spill. Sudah ke spill. Oke, kita langsung aja. Ada dua narasumber luar biasa kita pada malam hari ini. Oh, ada yang jawab tidak. Inilah dia narasumber kita pada malam hari ini. Ada dua kakak tampan yang sudah membersamai kita. Wow, wow, wow. Ada Kak Irhab dan juga ada Kak Rois. Halo Kak Irhab dan Kak Rois. Yuk sahabat kakak kita sapa-sapa Kak Irhab dan Kak Rois. Halo Tania dan Halo Kak, halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Oke, baik. Pada malam hari ini, sahabat kakak, kita akan bahas topik yang sangat menarik nih, yaitu mengenai personal branding, graphic design, dan juga portofolio. Terutama buat sahabat kakak yang tertarik nih di bidang kreatif. Atau mungkin sahabat kakak yang bingung, aku dari mana ya mulai personal brandingnya? Atau aku mulai dari mana ya membuat portofolionya? Nah, malam hari ini kita akan tuntaskan keraguan-raguan sahabat kakak. Wah, nggak sabar. Oke, sahabat kakak, maka langsung saja kita akan masuk ke sesi yang pertama. Kira-kira kita bakal bahas apa di sesi yang pertama ini? Ceng, ceng, ceng.
Nah, sesi pertama kita pada malam hari ini akan membahas personal branding dan juga content planning bersama narasumber kita yaitu Kak Fadil Muhammad Irhab STP. Halo Kak Fadil. Iya, halo. Nah, sahabat kakak, Kak Fadil merupakan alumni beasiswa Bakti Tani tahun 2022. Nah, saat mendapatkan beasiswa dari Yayasan Vokal B, Kak Irham menempuh pendidikan S1-nya di jurusan Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Semarang, sahabat kakak. Saat ini, Kak Irham merupakan mahasiswa S2 atau pasca sarjana di jurusan Ilmu Pangan Institut Pertanian Bogor. Dari sahabat kakak, kira-kira ada yang dari IPB juga nggak nih sama kayak Kak Irham? Jadi petani. Oke, nah sesuai kalimat motivasi nih dari Kak Irham yaitu make your first impression be your first investment. Nah, yang nantinya akan dibahas tuntas sama Kak Irham di sesi mengenai personal branding. Nah, sahabat kakak, Kak Irham memiliki background yang sangat luar biasa di bidang organisasi, prestasi, dan juga akademiknya. Jadi balance ya sahabat kakak. Organisasinya seperti menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian Ketua Tim Penyusun Buku Kaderisasi Universitas Semarang, kemudian Ketua Tim Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB sahabat kakak di PT Agritama Sinergi Inovasi. Kemudian juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Semarang. Tak hanya organisasi, Kak Irhab juga memiliki banyak sekali prestasi, salah satunya itu juara 1 Agrifest tahun 2024, kemudian bronze medal Faperta Fair Nasional tahun 2024, dan juga juara 2 Agrifest tahun 2023. Gimana sahabat kakak? Keren nggak narasumber kita pada malam hari ini? Kak Irhab aktif sekali ya. Wah, luar biasa nih Kak Irhab. Gimana sahabat kakak udah nggak sabar? Karena sahabat kakak dan aku khususnya sangat tidak sabar, maka langsung saja kepada Kak Irhab kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Nancy, Kak Tania, dan juga selamat malam bagi teman-teman di kata yang lainnya. Izin share screen ya. Sebelumnya, eh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Fakih Muhammad Irabau, biasa dipanggil Irhab. Kemudian tapi beberapa pengalaman saya kurang lebih sudah disebutkan oleh MC dan juga saya UWD di Fakultas tahun 2022 dan sekarang menempuh lanjut studi di Ilmu Pangan Institut Pertanian Bogor. Saya diminta untuk Yayasan Fakultas dalam memperkenalkan atau mempresentasikan dan juga membagikan pengalaman serta ilmu terkait personal branding dan content planning. Sebenarnya sebelum itu personal branding itu apa sih? Personal branding itu gimana kata personal, gimana kita memiliki personality, kita memiliki ciri khas dari kita masing-masing. Kemudian branding itu adalah suatu merek, suatu bagaimana kita membranding diri, bagaimana kita memperkenalkan diri. Jadi personal branding itu adalah bagaimana kita memperkenalkan diri, sebagaimana kita ciri khas kita masing-masing seperti itu. Jadi kita tidak ada yang fake atau kita tidak ada yang bermanipulatif atau sebagainya, tapi kita ciri khas kita natural seperti ini, kita alami seperti ini, itu kemudian dibrandingkan, kemudian diperkenalkan kepada khalayak lain atau khalayak umum. Kemudian mengapa saya mengangkat slogan yaitu make your first impression be your first investment? Karena saya ingin mempresentasikan bahwasanya impresi pertama itu adalah membuat suatu investasi pertama. Ketika kita membuat suatu investasi pertama kepada orang lain, yaitu dengan orang lain pasti akan melihat diri kita itu seperti apa. Walaupun ada pepatah tidak bisa menilai seseorang dari covernya, tapi otomatis orang lain menilai diri kita itu berdasarkan cover atau berdasarkan bagaimana pertemuan pertama kita dengan orang lain. Maka dari itu saya mengangkat first impression your first investment. Maka dengan kita memperkenalkan diri dengan baik, pasti orang tersebut akan berinvestasi balik juga kepada kita, bahwasanya kita ini layak untuk dipercaya, layak untuk diajak kerjasama, dan ini nanti yang akan kita bahas
mengenai personal branding. Bertemu di titik balik. Jadi saya itu memiliki beberapa struggle. Yang pertama pada waktu SMA itu saya memiliki prestasi yang begitu alhamdulillah lancar dengan peringkat prestasi paralel di SMA favorit itu dan juga peringkat satu kelas di kelas secara berturut-turut. Namun pada waktu penyeleksian perguruan tinggi negeri, saya belum pernah lolos secara resmi atau secara formal, baik itu dari SNM, SBM, kemudian dari ujian mandiri, kemudian juga prestasi juga saya pernah coba. Tetapi peringkat terbaik bukan garansi dan juga kegagalan bukanlah akhir. Itu yang saya ucapkan kepada diri saya sendiri. Kemudian saya mulai berpikir, sebenarnya saya itu tujuannya apa untuk hidup seperti itu, filosofi hidup saya itu apa, jadi diri saya itu apa sebenarnya. Nah itu mulai terpikir kemudian menemukan dan juga apa yang saya apa yang menjadi kekurangan saya ketika di SMA SMP dan saya menitik balikan di SMA, di mana SMA itu saya pernah menjuarai di kejuaraan Intel atau Industrial Intelligence dengan mengangkat karya yaitu Eflacrum, Next Vision, Agronema, Sektirum, di mana ini menjadi satu titik balik saya bahwasanya saya ternyata sepertinya bisa berkontribusi dengan halayak luar, dengan masyarakat umum di bidang pertanian seperti itu. Kemudian saya juga terpantik Indonesia ini negara agraris, tetapi krisis inovasi pangan dan masih bergantung pada impor. Dan masalah pelik ini bukan untuk dikeluhkan, tetapi untuk diselesaikan oleh mereka yang berani mengambil peran. Maka dari itu, saya mengambil peran dengan berkuliah di Universitas Semarang dengan jurusan teknologi hasil pertanian. Maka, karena saya percaya walaupun dari universitas swasta, nama kampus besar itu karena mahasiswanya, bukan mahasiswa hebat karena nama kampusnya. Jadi kita sendiri, walaupun kita dimanapun tempatnya, tetapi kita percaya bahwasanya diri kita sendiri adalah suatu berlian, maka berlian itu ya tetap berlian seperti itu. Dari itu bisa dilihat di sini petani masih belum sejahtera, kemudian hilirisasi juga masih belum didominasi oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Maka dari itu disinilah menemukan nilai juang saya atau medan juang yang saya temukan untuk sebagai filosofi hidup atau ciri khas saya sendiri. Kemudian visi besar ini saya percaya bahwasanya membutuhkan suara yang lantang, di mana visi saya yaitu swasembada pangan berkelanjutan, di mana swasembada pangan ini pasti yang sering mendengar bahwasanya swasembada pangan tahun 2025, swasembada pangan tahun 2026, 2027, dan seterusnya. Swasembada pangan ini masih bersifat periodik, belum bersifat berkelanjutan. Maka ini pasti ada suatu masalah di dalam satu ekosistem, baik dari petani maupun sampai ke hilirisasi sampai pada FMCG ataupun para konsumen, seperti itu. Maka itu yang menjadi visi besar saya untuk membuat suatu swasembada pangan berkelanjutan dengan membuat ekosistem yang saling terpadu, yang saling terintegrasi satu sama lain dari hulu hingga hilir. Tetapi tidak hanya batas pada visi, saya perlu aksi, di mana saya memimpikan hal tersebut, saya perlu eksekusi, yaitu dengan mengikuti lomba, magang, dan berorganisasi. Saya menguji ide-ide saya menguji setiap kekuatan mental saya dengan mengikuti lomba dan juga berorganisasi untuk melatih kepemimpinan. Jadi disitulah kepercayaan diri mulai terbentuk. Saya sebelumnya memang kurang percaya diri di waktu SMA tadi, sehingga saya memulai untuk membuat suatu perubahan di aksi-aksi seperti ini. Kemudian saya juga melahirkan aksi-aksi yang bersifat berdampak kepada masyarakat luas, yaitu dengan advokasi ke petani dan juga penyuluhan ke petani. Advokasinya apa? Yaitu ke petani, ke pemerintah, kemudian penyuluhan petani terkait bagaimana metode tani, kemudian bagaimana mengelola hasil tani yang kurang efisien dan bagaimana pengelolaannya, hilirisasinya seperti apa, kemudian dikelola oleh kelompok wanita tani, yaitu pemberdayaan perempuan untuk hilirisasi hasil tani. Jadi ini terintegrasi antara suami sebagai petani dan juga sebagai istri petani, itu membuat suatu ekosistem kecil untuk mengenangani hasil tani.
Dari situ saya melihat suatu perspektif bahwasanya jika ingin membantu lebih luas, maka harus punya power. Power itu apa? Ya kuasa, di mana kita memiliki dampak, kita memiliki trust dari orang lain, itu power. Nah, power ini lahir dari dua hal. Yang pertama dari kompetensi, yang kedua dari koneksi. Setelah saya mengasah kompetensi, baik itu mengikuti lomba, mengikuti magang, dan berorganisasi, saya berkoneksi dengan para petani, dengan para pemerintahan, dan itu semua berjalan menuju kepada visi, yaitu swasembada pangan berkelanjutan. Jadi koridornya sudah tercipta sehingga kita berjalannya mengetahui mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Ini juga menjadi motivasi kita untuk mengatasi mager-mager atau malas gerak karena kita memiliki mimpi yang ingin dicapai seperti itu. Maka dari itu, dari kegiatan seluruh kegiatan yang pernah saya lakukan, apabila tidak didigitalisasikan, maka hal tersebut akan menjadi sebuah kenangan belaka. Dengan digitalisasikan, kita membuat suatu aksi kita itu menjadi abadi. Karena dengan digitalisasikan pasti akan menjadi rekam jejak, pasti akan menjadi jejak digital. Sehingga keahlian itu pasti terlihat sebelum ketika keahlian kita terlihat, pasti kita akan terpilih. Maka dari itu saya mengangkat di slide ini, yaitu keahlian harus terlihat sebelum menjadi terpilih. Seperti itu. Kemudian konten digital adalah panggung untuk berkenalan tanpa harus bertemu. Jadi ketika kita sudah memulai branding sebagai diri kita itu apa, kemudian concern atau orientasi kita itu kemana, itu pasti akan menjadi panggung untuk berkenalan bagi orang-orang yang belum tentu berkenalan langsung dengan kita secara literally atau secara offline gitu. Maka dari itu saya menyantumkan beberapa konten digital, yaitu yang pertama dari website, contohnya seperti pasti terpilih dari ketua BEM dan lain sebagainya, dan juga bahkan ketika membuat suatu berita itu, sambutan saya ketika menjadi ketua itu disitasi di dalam suatu jurnal ilmiah. Ini jadi jurnal ilmiah ini mengutip dari sambutan saya. Ini juga kaget ketika mengecek hal tersebut. Kemudian saya juga membranding melewati Instagram atau sosial media, di mana saya pernah berkontribusi di mana, saya sedang berkontribusi di mana, dan itu akan menjadi suatu branding dengan orang lain yang ingin berkenalan dengan kita tanpa harus kita menjelaskan kepada orang tersebut bahwasanya kita itu orangnya seperti apa. Maka dari itu, offline action need online impact. Jadi kegiatan offline itu kita memang nyata, tapi kita harus digitalisasikan untuk mengabadikan bahwasanya kita pernah berbuat apa saja. Jadi dunia digital adalah katalisator, di mana kita tidak perlu menjelaskan kita siapa, tinggal digital yang menjelaskan kita siapa. Dan juga personal branding ini bukan tentang pamer atau flexing, melainkan tentang distribusi atau value atau nilai. Jadi antara pamer, flexing itu pasti bersifat validasi. Seseorang mencari validasi seperti itu. Dan validasi ini berpusat pada ego. Seperti lihat aku hebat, akui aku itu ada, di sini ada aku, saya pernah di sana, saya pernah di sini. Nah, itu bersifat validasi. Tapi Bukti. personal branding ini bersifat Ya, value atau nilai, valuable. Kamu Di mana valuable itu nggak sih dari kamu. Sahabat kakak diingatkan kembali untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya. Nanti aktifkan ketika dipersilakan untuk berbicara. Oke, bisa dilanjutkan Kak Irhab? baik. Jadi tadi sebelumnya validasi di mana berpusat pada ego, sedangkan valuable itu berpusat pada dampak. Di sini dampak ini yang aku pelajari hari ini, semoga bermanfaat untukmu. Saya pelajari ini, saya akan kontribusikan kemana? Saya pelajari ini, saya akan kontribusikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengapa kita harus melakukan personal branding sih Kak? Apa sih dampaknya bagi saya gitu? Nah, ya alhamdulillahnya bagi saya sebagai Irhad juga mendapat kesempatan-kesempatan untuk menjadi suatu pembicara karena kita adalah magnet peluang di mana kita berpeluang untuk menjadi pembicara. Ini contoh saya dipanggil oleh
Walhi atau bidang NGO di lingkungan hidup. Kemudian di sini ada diundang oleh Eiger sebagai pembicara. Ini gambarnya masih loading sepertinya. Kemudian diundang oleh beberapa organisasi mahasiswa di beberapa universitas. Itu adalah dampak dari kita membuat personal branding. Jadi seseorang akan mempercaya kita tanpa kita harus menjelaskan kepada orang lain mengenai siapa diri kita. Kemudian juga berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh, contohnya seperti Menteri Pertanian, kemudian Menteri Bidasmen, kemudian Kepala BRIN yang sekarang yaitu Prof. Arif Satria. Ya, kemudian untuk jangka pendeknya yang sangat pasti relate oleh teman-teman semua, itu adalah jejak digital. Saya tekankan lagi, jejak digital adalah magnet peluang, di mana saya berkesempatan untuk lolos di dalam NSIB, kemudian seleksi masuk ke Institut Pertanian Bogor di Indonesia, kemudian di University Technology of Malaysia di Malaysia, di mana sekarang rekruter atau HRD tidak hanya menilai kita dari segi CV, tetapi juga menilai dari diri kita dari media sosial. Pasti dicek, HRD itu pasti memeriksa bahwasanya media sosial kamu ini apa. Pasti itu ditanya dan atau bahkan dicantumkan di dalam formulir pendaftaran. Itu pasti ada sekarang. Karena akan diperiksa juga media sosial kita itu seperti apa. Dan alhamdulillah saya mendapat kepercayaan seperti itu dan juga dapat berkuliah di sekarang Institut Pertanian Bogor dan juga mendapat MSIB atau di PT Agritama Sinergi Inovasi. Jadi, personal branding itu adalah seni membangun kepercayaan, di mana dunia digital adalah seni membangun trust. Dengan kepercayaan tadi, dengan kita punya power, kita dipercaya. Power dibuat dari apa? Dari kompetensi, kita bisa apa, kemudian koneksi yang kita buat dengan orang-orang yang terdekat dari kita dulu, kemudian nanti meluas kepada digital. Maka trust akan terbentuk. Maka dari teman-teman semua ini, ketika ingin membangun sebuah personal branding, harus mulai dari mana? Ya, teman-teman dapat memulai personal branding dari who are you and what will you want to be. Atau siapa diri teman-teman masing-masing, kenali personality diri masing-masing. Biasanya untuk membantu teman-teman mengenali personality masing-masing, saya merekomendasikan dengan tes MBTI atau kemudian 30 Strength. Nah, itu menjadikan suatu landasan untuk sebagai alat mengenali personality teman masing-masing. Dari MBTI, entah itu extrovert, pemikir, introvert, atau feeling, tipe perasa. Nah, itu juga menjadi suatu landasan teman-teman untuk mengenali diri teman-teman sendiri. Kemudian, what will you want to be? Apa yang ingin teman-teman kontribusikan? Apa yang ingin teman-teman memberikan manfaat kepada orang lain? Nah, itu teman-teman bisa cross-check 5 tahun ke belakang. Kalau 10 tahun ke belakang, mungkin sudah tidak relevan karena di dunia digital ini sudah tidak begitu relevan. Tapi 5 tahun ke belakang teman-teman sudah melakukan apa, gitu kan? Teman-teman sudah pernah ini, sudah pernah itu. Nah, itu yang menjadi suatu landasan bahwa teman-teman akan memilih path atau memilih jejak ke depannya, memilih peta, memilih tujuan ke depannya itu untuk atau akan menjadi apa. Kemudian saya takut Kak, saya masih punya rasa malu. Kemudian saya tuh bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba ngomong soal ini, soal itu. Jadi stop berpikir dirimu itu penting, karena itu adalah spotlight effect. Karena ketika kita memikirkan orang lain, memikirkan diri kita, ya, jadi ulangin ya. Ketika kita berpikir bahwasanya orang lain memikirkan diri kita, itu adalah kita sendiri yang kepedean. Kita terlalu percaya diri bahwasanya orang lain memikirkan kita. Belum tentu. Orang lain tentu punya memiliki masalah masing-masing. Dan kita juga memiliki masalah kita sendiri. Nah, itu yang menjadi peluang bahwasanya tidak perlu loh malu, tidak perlu loh untuk bersifat takut bahwasanya memberikan suatu personal branding. Gugup itu pasti, karena kita juga memerlukan rasa gugup itu untuk mengukur berapa pantas kita membuat suatu konten atau membuat suatu personal branding itu sebagai batasan. Jadi gugup itu juga harus diperlukan dalam konteks
di tarafnya atau di kadarnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau terlalu dominan nanti nggak jalan personal brandingnya. Kalau tidak dominan nanti kita salah bicara atau membuat sesuatu yang kontroversial seperti itu. Nah, tapi saya belum siapa-siapa Kak. Nah, justru karena kita bukan siapa-siapa, maka kita harus mulai bercerita. Jadi kita harus memulai bercerita untuk menjadi siapa-siapa. Pasti teman-teman pernah mendengar bahwasanya ada quotes, siapapun bisa jadi apapun. Tapi siapapun tidak akan menjadi siapa apapun kalau tidak pernah bercerita. Maka dari itu berceritalah dengan melewati personal branding. Nah, setiap platform itu pasti punya pasarnya. Entah itu dari LinkedIn, TikTok, maupun Instagram, dan media sosial yang lainnya. LinkedIn ini lebih fokus terhadap untuk tulisan analitis, profesional, dan portofolio akademik. Teman-teman bisa memfokuskan di situ terkait karir, kemudian terkait akademik, profesional, dan lain sebagainya. Kemudian untuk personal branding bersifat slice of life, kemudian bersifat behind the scene dari perjuangan teman-teman, itu juga bisa dibagikan melewati media sosial. Contohnya di sini yaitu saya mencantumkan Instagram. Untuk proses behind the scene juga edukasi visual. Di sini skill editing yang eye catching sangat menentukan perspektif. Nah, skill editing itu yang bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Mas Rois di narasumber selanjutnya. Di sini scale editing yang cocok untuk dilihat, yang pas untuk dilihat, itu akan menentukan perspektif orang lain dalam melihat media sosial dan personal branding yang kita bangun. Maka dari itu, sebagai penutup, make your first impression be your first investment. Jadi itu perlu teman-teman ingat sekali lagi, make your first impression be your first investment. Jadi impresi pertama teman-teman itu adalah investasi pertama teman-teman. Jika impresi teman-teman itu kurang, itu nanti investasi teman-teman juga berarti kurang. Ketika impresi teman-teman itu baik, maka pasti investasi teman-teman terhadap orang, kemudian terhadap lembaga dan lain sebagainya itu pasti juga akan baik. Nah, setelah belajar, ketika teman-teman belajar saya, tapi udah bisa belajar ini, Kak, saya sudah belajar itu, saya sudah belajar ini. Oke, hard skill boleh jago, tapi soft skill jangan loyo. Karena soft skill itu nanti bersifat ketika teman-teman membangun personal branding di lingkungan sekitar dulu. Di sekitar teman-teman seperti organisasi, kemudian teman-teman kelas, kemudian contohnya paling kecil di keluarga, teman-teman sudah mulai berbicara secara lancar, kemudian bagaimana teman-teman mengasah percaya diri untuk berbicara. Jadi hard skill boleh jago, soft skill jangan loyo. Baik, mungkin itu materi dari saya. Sekian, terima kasih. Let's dance on the stage. Kita menari di panggung, kita mengenali diri untuk memperkenalkan diri kepada halayak umum untuk memberi manfaat yang lebih luas dan juga lebih bermanfaat kepada masyarakat luas serta pemerintahan maupun baik dari segi SDM maupun teknologi. Maka itu dari itu, let's dance on the stage. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Kak Irhab, sahabat kakak. Boleh beri tepuk tangannya dong. Selama Kak Irhab tadi sharing-sharing, aku tuh dalam hati, wah luar biasa sekali sih Kak Irhab. Setiap next slide, luar biasa bahwa dengan adanya personal branding ya Kak, tentunya nantinya akan melahirkan banyak sekali peluang-peluang seperti ceritanya Kak Irhab tadi dengan keterima menjadi di MSIB, kemudian juga IPB dan juga tadi keterima di UTM Malaysia sahabat Kakak. Karena the power of personal branding tadi. Jadi sahabat Kakak yang ada di sini, mulai dari malam hari ini jangan lagi ada kalimat ragu atau takut orang lihat takutnya dikira pamer seperti yang disampaikan Kak Irhab, takutnya orang-orang yang lihat postinganku dikira aku terlalu menyombongkan diri. Enggak ya sahabat kakak, karena personal branding itu adalah tentang nilai yang kita tunjukkan, apa bakat yang kita punya, dan ya value itu sendiri. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Kak Irhab atas
motivasi luar biasanya untuk kami yang ada di sini. Gimana sahabat kakak? Bener kan? Jadi mulai malam hari ini kita harus belajar untuk membuat personal branding. Sahabat kakak, gimana? Apakah sudah termotivasi nih dari ceritanya Kak Irhab? Boleh dong berikan emoji-emojinya, perasaannya. Tadi luar biasa sekali ya, sudah banyak. Ah, luar biasa tepuk tangan, meriahnya. Nah, sahabat kakak, selanjutnya kalau tadi kita udah bahas mengenai personal branding, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua yang juga nggak kalah menarik dan pentingnya nih sahabat kakak. Kita akan bahas apa kira-kira? Oke, next slide. Kita akan bahas mengenai, nah ini dia, kita akan bahas mengenai basic graphic design and portfolio building bersama narasumber hebat kita yang kedua, yakninya Kak Roy Surya Saputra Family. Halo Kak Royce. Halo Kak, halo, halo. Oke, nah sahabat kakak, tentunya nanti kita akan belajar banyak ya bersama Kak Royce yang merupakan narasumber eksternal kita pada malam hari ini. Nah, Kak Royce merupakan seorang graphic designer dan juga sosial media spesialis di berbagai industri, sahabat kakak. Contohnya skala industri, Alonika Cafe, dan juga Susi Sepatu. Selain itu, Kak Royce juga merupakan seorang marketing manager di SN Residence. Juga graphic designer di Google Developer Group di kampus UNM dan Kejar Mimpi Makassar. Nah, Kak Roy saat ini merupakan mahasiswa teknik komputer di Universitas Negeri Makassar. Nah, ada yang sama nggak? Kira-kira ada yang dari UNM juga kayak Kak Royce? Nah, tanpa berlama-lama lagi nih sahabat kakak, karena sepertinya udah pada nggak sabar, maka langsung saja kepada Kak Royce kami persilakan. Oke, makasih Kak. Izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak? Terdengar dengan jelas, Kak? Oke, baik, saya izin share screen ya Kak. Oke, Kak. Izin teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena saya mungkin menghadap ke sebelah sini, karena layar saya sebelah sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Roy Surya. Alhamdulillah pada malam hari ini dipercayakan oleh teman-teman YKK untuk membawakan materi seputar basic graphic design dan juga portfolio building. Jadi, saya di sini dan teman-teman di sini sama-sama belajar. Jadi, apa yang kita pelajari pada malam hari ini, baik yang disampaikan oleh Pak Irhab ataupun saya nantinya, bisa memberi manfaat untuk kita walaupun cuma sedikit seperti itu. Baik, selanjutnya saya izin perkenalkan diri lebih dahulu, mungkin lebih detail. Jadi, saya merupakan graphic designer teman-teman dari tahun 2021 sampai sekarang. Untuk detailnya, Alhamdulillah saat ini saya diberi posisi sebagai marketing manager, sekaligus merangkap sebagai graphic designer di SN Residence. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti, perumahan. Selanjutnya saya bergerak juga di bidang konveksi di skala industri, jadi saya juga merupakan graphic designer di sana. Kemudian di pelayanan jasa cuci sepatu. Kemudian saya juga social media spesialis di Alonika Cafe, jadi F&B juga saya bergerak di sini teman-teman. Jadi di sini saya kerjanya bukan cuma ngedesain, tapi juga bikin content planning, bahas branding, marketing, bagaimana caranya supaya Alonika itu bisa maju. Kemudian untuk organisasi sendiri, saya merupakan graphic designer di Kejar Mimpi Makassar, by Sim Niaga. Kemudian saya juga graphic designer di GDGOC on Campus UNM. Dan terakhir, sebelumnya jadi graphic designer di Forum Anak Duta Tua Bantai. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, pertanyaannya apa itu desain grafis, teman-teman? Jadi, ini pengertian yang saya buat sendiri, namun saya rasa ini sudah cukup memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya apa itu desain grafis. Jadi, desain grafis adalah rancangan yang dibuat menggunakan elemen visual dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan estetis. Jadi, teman-teman,
Di sini saya highlight elemen visual. Jadi desain grafis itu dibuat dengan menggunakan elemen visual. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyampaikan pesan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi menyampaikan pesan misalnya di teman-teman di organisasi lagi open recruitment misalnya. Nah, pesannya itu teman-teman ingin memberitahukan di sosial media teman-teman bahwasanya organisasi teman-teman itu lagi ada open recruitment. Jadi pesannya di sini teman-teman buat desain dan tujuannya untuk menyampaikan pesan pada orang di sosial media bahwasanya organisasi teman-teman lagi open recruitment seperti itu. Kemudian untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu contohnya seperti ketika teman-teman punya suatu masalah misalnya di lagi kerja misalnya, terus penjualan lagi turun, gimana caranya teman-teman mikirkan bahwasanya teman-teman buat visual, buat desain agar penjualan tersebut bisa meningkat seperti itu. Jadi desain grafis juga tujuannya bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tentunya digarisbawahi juga dengan estetis yang enak dilihat, yang enak dipandang seperti itu. Kemudian lanjut, elemen visual sendiri itu ada banyak teman-teman, dan saya masukkan beberapa. Yang pertama ada titik, garis, kemudian ada shape atau bentuk, ada gambar, kemudian ada warna, tekstur, typography atau teks, dan juga pattern. Dan mungkin kita nggak bakal bahas semuanya, kita bahas mungkin yang penting-penting saja. Nah, untuk mode warna sendiri. Dalam desain grafis, teman-teman, itu ada dua mode warna. Yang pertama ada RGB, dan yang kedua ada CMYK. RGB itu apa? RGB itu red, green, and blue. Nah, ini adalah format warna yang diperuntukkan untuk keperluan digital, seperti di HP, di laptop juga, dan lain sebagainya. Sementara CMYK, cyan, magenta, yellow, and key, atau black, itu adalah format warna yang diperuntukkan untuk keperluan digital atau cetak, seperti spanduk, banner, poster yang dicetak, baliho, dan lain sebagainya. Jadi, kalau teman-teman pernah mengalami permasalahan misalnya, atau di organisasi teman-teman buat suatu desain, lalu pas dicetak itu warnanya beda, nah itu mungkin masalahnya ada di mode warnanya teman-teman. Mungkin saat teman-teman ngedesain pakai mode warna RGB, padahal untuk dengan tujuannya untuk dicetak itu teman-teman harus menggunakan CMYK agar pas dicetak itu warna dari desain teman-teman itu tidak berubah drastis seperti itu. Nah, untuk typografi sendiri itu di sini pembahasannya ada banyak, namun kita batasi saja beberapa. Di typografi sendiri itu ada yang namanya font, ada yang namanya juga leading. Nah, leading itu apa teman-teman? Leading itu adalah jarak antar baris dari suatu teks. Kemudian ada tracking. Tracking itu dia jarak antar huruf dalam keseluruhan, secara keseluruhan. Kemudian untuk kerning, dia jarak antar huruf namun secara spesifik itu. Teman-teman bisa eh, seleksi hurufnya mau yang mana diberi kerning. Kemudian yang terakhir ada spacing. Nah, ini adalah jarak antar kata teman-teman. Nah, lanjut prinsip-prinsip dari desain grafis teman-teman. Nah, ini prinsipnya ada banyak dan mungkin kita bakal bahas secara singkat saja karena ini bakalan banyak banget teman-teman. Nah, yang pertama ada kontras. Nah, apa itu kontras? Jadi ini perbedaan yang jelas antar berbagai elemen yang membuatnya menonjol dalam satu desain. Jadi teman-teman bisa lihat contoh dari poster yang ada di layar. Nah, ini antara background dan objeknya itu memiliki kontras yang jelas. Jadi teman-teman bisa gampang bedakan, oh ini background, oh ini objeknya seperti itu. Selanjutnya ada balance. Jadi balance ini prinsip keseimbangan. Jadi perpaduan elemen dalam desain teman-teman itu bisa saling tumpu satu sama lain. Jadi tidak ada yang berat sebelah istilahnya. Nah, contohnya itu di sini kan kita beri gambar dengan ukuran besar. Nah, teks yang di sebelah kirinya agar kita bisa bikin seimbang itu teks yang di sebelah kirinya kita buat juga lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya ada emphasize. Jadi ini adalah penekanan di mana bagian tertentu dalam suatu desainnya teman-teman itu diberikan penekanan dibuat menonjol dibandingkan elemen yang lain agar memberi point of interest. Nah, contohnya di sini ada dua poster dan di sebelah kiri ini yang diberi penekanan adalah objek dari botolnya, teman-teman. Jadi diberikan penekanan bahwasanya ini botol berbentuk seperti senyum. Kemudian yang kedua ini ada penekanan di bagian objek orang di sini. Jadi ini memberikan point of interest ke
objek yang ada di sini seperti itu. Nah, selanjutnya ada proporsi. Artinya ini keterkaitan elemen visual dengan elemen yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan layout. Selanjutnya ada hierarki. Hierarki ini adalah urutan atau prioritas baca dan kepentingan suatu elemen yang ada dalam desain. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh ukuran, warna, dan juga kontrasnya. Nah, sebagai contoh untuk hierarki, di sini ada sebuah poster. Teman-teman bisa langsung lihat kalau orang yang di tengah sini itu dia merupakan karakter utama. Karena di posternya sendiri memberikan hierarki yang jelas, karakter utamanya itu dibuat dengan lebih besar seperti itu. Nah, ini untuk hierarki dari elemen. Selanjutnya, nah boleh teman-teman baca. Nah, ini contoh hierarki untuk penerapan teks teman-teman. Jadi pasti teman-teman bakal baca yang ini dulu. Ini pasti yang duluan kamu baca. Kemudian setelah itu baru ini. Jadi ini memberikan hierarki kalau eh, di sini penerapannya di bagian ukuran. Jadi hierarkinya dimainkan di ukuran bahwasanya teman-teman pasti bakal baca duluan seperti ini, di teks yang seperti ini yang pertama, kemudian teks kedua. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan hierarki. Nah, selanjutnya ada repetition atau pengulangan. Ini adalah sebuah pola yang terbentuk dari elemen visual yang serupa, sehingga memberikan kesan konsisten dan juga grouping atau pengelompokan. Kemudian ada unity atau kesatuan. Nah, ini beberapa elemen yang ada dalam desain itu saling melengkapi dan bekerja satu sama lain. Nah, selanjutnya ada abstrak. Nah, ini terakhir, yaitu tidak menerapkan prinsip apapun, tergantung dari kemauan kita sendiri sebagai seorang graphic designer. Yang jelas itu poster kita atau desain kita itu terlihat estetik atau setidaknya memenuhi kepuasan diri kita sebagai seorang desainer. Seperti itu. Nah, dalam desain grafis sendiri juga teman-teman ada istilah yang namanya raster dan vektor. Apa itu raster dan vektor? Nah, untuk raster sendiri teman-teman, dia adalah gambar yang dibentuk dari pixel, yang mana nanti kualitasnya itu akan dipengaruhi oleh berapa banyak pixel yang ada. Sementara vektor adalah gambar yang dibentuk dari sejumlah kurva atau garis. Jadi, garis tersebut tidak bergantung pada seberapa banyak pixel. Jadi, untuk raster sendiri teman-teman, dia contoh aplikasinya itu seperti Photoshop, Canva, dan lain sebagainya. Kalau aplikasi yang berbasisnya vektor itu seperti Adobe Illustrator, terus ada Corel Draw, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contohnya teman-teman. Di sini contoh vektor, dan di sini contoh raster atau bitmap. Jadi di ukuran normal seperti ini, vektor dan bitmap mungkin tidak terlihat perbedaannya dengan jelas, tapi ketika kita perbesar ke 300%, kalau vektor itu dia kelihatan lebih jelas, karena dia basisnya vektor atau kurva. Sementara bitmap, karena dia basisnya pixel, dipengaruhi oleh seberapa banyak pixel, maka ketika kita perbesar ke 300%, itu gambarnya bisa jadi buram teman-teman atau ngeblur karena ukurannya itu kita set tidak sesuai seperti itu. Nah, ini perbedaan dari vektor dan bitmap teman-teman. Kalau vektor itu dia independent resolution, artinya tidak dipengaruhi oleh resolusi pixel, sementara kalau bitmap raster itu dia dipengaruhi oleh resolusi. Kemudian, nah ini juga untuk size-nya, vektor itu cenderung lebih kecil untuk size-nya. Sedangkan eh, raster dia size-nya karena dipengaruhi oleh ukuran pixel, maka semakin besar ukurannya, semakin HD gambarnya, semakin bagus kualitasnya, namun semakin besar juga ukuran dari file gambarnya seperti itu. Nah, untuk fungsinya, vektor biasanya digunakan untuk ilustrasi, sementara raster itu digunakan untuk gambar yang kompleks, beragam warna dan bentuk, dan biasanya dipakai di foto, teman. Nah, ini untuk contoh aplikasi. Nah, selanjutnya tips agar desain kamu terlihat lebih bagus. Nah, di sini saya punya beberapa tips untuk teman-teman yang mulai belajar desain. Yang pertama itu, terapkan white space. Jadi, beri desain itu ruang kosong antar elemen sehingga desain kita bisa lebih bernafas agar profesional. Jadi, contohnya itu, di sini di gambar pertama itu elemen satu dengan elemen yang kedua dan lainnya itu saling istilahnya berhimpit atau
tidak ada jaraknya seperti itu. Jadi terkesan eh, stuck. Sementara di desain kedua, itu elemen satu dengan elemen lainnya diberikan white space, diberikan jarak agar desain kita lebih profesional, lebih bisa bernafas seperti itu. Kemudian yang kedua, pahami fungsi font dan juga batasi fungsi font. Batasi font. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ngedesain itu, gunakan font yang memiliki keterbacaan yang baik jika memang ada pesan penting yang mau disampaikan. Jadi teman-teman, jangan pakai font yang sulit dibaca kalau isi pesannya itu penting. Nah, itu kita kalau mau menyampaikan pesan lebih profesional, lebih pesan gunakan font yang mudah dibaca. Kemudian gunakan maksimal 2 sampai 3 font saja. Jadi misalnya dalam suatu organisasi atau dalam suatu brand itu biasanya sudah ada font yang biasa sering digunakan. Nah, teman-teman bisa pakai itu. Kemudian cari secondary fontnya yang bisa teman-teman kombinasikan antara font primer dan font keduanya seperti itu. Jadi jangan gunakan font yang terlalu banyak. Kemudian sesuaikan font dengan tema desain atau brandnya teman-teman. Jadi contoh misalnya, ini kan desainnya horor teman-teman. Maka jangan pakai font yang untuk brand kecantikan misalnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pakai font yang ini tulisan Creature Box, kita terapkan di desain untuk brand kecantikan seperti ini, brand skincare, ya otomatis fontnya itu tidak menyampaikan pesan dengan baik, istilahnya tidak memberikan kesinambungan lah ceritanya seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan fungsi font, kemudian batasi jumlah font seperti itu. Nah, selanjutnya batasi penggunaan warna. Jadi untuk warna sendiri teman-teman, teman-teman jangan terlalu pakai banyak warna, cari yang sesuai dan yang bisa saling menyatu. Nah, tipsnya itu ada dua. Yang pertama, sesuaikan dengan warna brand. Jadi di suatu brand itu atau di suatu organisasi pasti sudah memiliki warnanya sendiri teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan warna tersebut, bisa disesuaikan. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan tema atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi misalnya tema desain teman-teman itu lingkungan. Nah, jangan gunakan warna lingkungan teman-teman. Misalnya warna hijau dan lain sebagainya. Jangan gunakan warna yang melenceng atau di luar dari warna lingkungan seperti itu. Kemudian misalnya juga tema dari desain teman-teman ini teknologi, biasanya berkaitan dengan warna biru. Nah, teman-teman boleh gunakan warna-warna yang berhubungan dengan teknologi seperti itu. Selanjutnya, good layout. Jadi ini kita berbicara terkait dengan komposisi. Jadi gunakan layout yang rapi dan seimbang agar menjaga konsentrasi dalam melihat suatu desain. Jika memang ditujukan untuk profesional. Jadi layout ini teman-teman harus perhatikan. Kalau di profesional, teman-teman perlu atur yang tadi disebutkan hierarkinya itu layout dari urutan bacanya, urutan elemen visualnya, dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus perhatikan. Nah, ini mungkin untuk profesional, namun untuk misalnya untuk latihannya teman-teman, personal project itu sebenarnya bebas. Teman-teman boleh gunakan layout apapun. Yang penting teman-teman eh, desainnya teman-teman itu bisa berjalan sebagaimana fungsinya dan terlihat estetis. Nah, selanjutnya yaitu konsistensi icon. Jadi, agar desain teman-teman lebih profesional, lebih bagus, itu ikonnya harus konsisten dari segi warna, bentuk, ataupun ketebalannya. Nah, ini contohnya, teman-teman boleh lihat di bagian pertama. Ini ikonnya tidak konsisten. Di icon add ini dia tebal, kemudian update ini dia pakai stroke yang kecil, di delete juga seperti ini. Jadi dia tidak memberikan kesan konsisten dan profesional. Sementara di contoh yang kedua, teman-teman, di sini ikonnya konsisten. Jadi terkesan profesional dan teman-teman tahu kalau ini fungsinya seperti itu. Jadi di sini ada icon add, update dan delete itu ikonnya konsisten menggunakan stroke yang tipis. Nah, ini juga contohnya bagian A konsisten fontnya ikonnya itu tebal semua, yang B dan juga yang C. Nah, selanjutnya tips belajar desain grafis. Jadi untuk tips dari saya untuk teman-teman yang mau mulai belajar dari nol desain grafis, itu yang pertama teman-teman pahami tools desainnya. Nah, untuk toolsnya sendiri teman-teman, itu teman-teman bebas mau pakai apapun, senyamannya teman-teman.
Yang penting teman-teman pahami, kuasai di tools tersebut. Jadi terserah teman-teman mau pakai Canva, mau pakai Photoshop, mau pakai Figma, mau pakai Illustrator, dan lain sebagainya, itu dari pilihannya teman-teman. Namun perlu diperhatikan juga kalau tools desain itu teman-teman itu ada fungsinya masing-masing, dan juga dia ada basisnya yang tadi juga disebutkan, ada raster dan juga vektor. Nah itu juga teman-teman perlu perhatikan di situnya. Jadi kalau memang teman-teman mulai belajar dari nol, saya sarankan mungkin pakai Canva, karena Canva relatif mudah digunakan untuk pemula. Banyak template yang bisa dipelajari, elemennya juga mudah teman-teman dapatkan. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih advance, yang lebih banyak fiturnya, teman-teman mau explore style desain yang beragam, atau boleh gunakan Photoshop. Untuk saya sendiri, saya merupakan user Photoshop, teman-teman. Jadi saya ngedesain itu lebih banyak di Photoshop. Kemudian, tips yang kedua yaitu memperbanyak referensi dan latihan. Jadi teman-teman wajib yang namanya latihan. Desain grafis itu teman-teman, it's all about practice. Semuanya tentang latihan, semuanya tentang praktek. Jadi teman-teman percuma eh, paham teori, percuma baca-baca, lihat-lihat desain atau apapun, tapi kalau teman-teman tidak latihan, teman-teman tidak praktek, teman-teman tidak buat desainnya sendiri, desainnya teman-teman sendiri, nah itu eh, istilahnya percuma buat teman-teman untuk pahami teorinya, namun tidak dilanjutkan dengan praktiknya. Jadi teman-teman perlu memperbanyak referensi. Referensi ini ada banyak teman-teman. Boleh teman-teman lihat di sosial media, boleh di aplikasi seperti Pinterest, dan lain sebagainya. Kemudian dibarengi dengan latihan. Nah, untuk metode latihannya sendiri, biasanya saya pakai ATM, jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman boleh cari desain di sosial media atau di Pinterest dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman tiru, lalu teman-teman modifikasi. Nah, ini bagus untuk latihannya teman-teman. Nah, sambil teman-teman memperbanyak referensi latihan, dengan metode ATM juga dan lain sebagainya, itu teman-teman sambil pahami prinsip dari desainnya. Jadi, ketika mungkin teman-teman melihat referensi di Pinterest atau di tempat lain, itu teman-teman sambil pahami, oh, desain ini itu menggunakan prinsip seperti ini, menggunakan layout seperti ini, menggunakan font atau menggunakan style seperti ini. Nah, itu teman-teman eh, secara otomatis akan pahami kalau teman-teman memperbanyak referensi dan latihan seperti itu. Nah, mungkin kita bakal live design teman-teman di sini. Jadi di sini saya ada brief. Di sini mungkin eh, karena saya user Photoshop teman-teman, saya menggunakan lebih banyak Photoshop. Namun di malam hari ini mungkin kita bakal latihan di Canva. Ya walaupun saya user Photoshop, namun saya juga punya basic, setidaknya ada basic. Saya pahami juga toolsnya di Canva seperti itu. Jadi di sini ada brief teman-teman buat desain page Instagram untuk pembukaan pendaftaran jalur prestasi. Kemudian warna dasarnya pakai warna merah. Kemudian ada dua gelombang, gelombang pertama 1 April sampai 29 April, gelombang kedua itu 1 Mei sampai 28 Mei. Kemudian ada tampilkan sosmed dan juga link pendaftarannya. Nah, kita coba, boleh teman-teman perhatikan atau boleh juga sambil buka Canva-nya teman-teman. Jadi teman-teman buka Canva, kemudian di sini ada sidebar-nya, di sini ada icon untuk membuat desainnya teman-teman. Nah, karena kita pakai ukuran page tadi sesuai briefnya, kita boleh set ukurannya. Kalau ukuran page teman Instagram itu lebarnya 1080 dan tingginya 1350. Nah, ini konten Instagram. Kemudian kita coba buat desain baru. Nah, yang perlu teman-teman pahami di tools desain itu biasanya ada bar-barnya. Jadi di sidebar ini, di bar yang di samping ini itu ada beberapa tools seperti template, elemen, teks, dan lain sebagainya ke bawah. Nah, itu seperti tadi tipsnya, teman-teman pahami dulu dulu toolsnya. Pahami dulu eh, alat yang teman-teman gunakan. Percuma teman-teman ngerti bahan misalnya dalam memasak, percuma cuma percuma teman-teman ngerti bahan tapi tidak tahu alat masaknya begitu. Jadi teman-teman harus pahami dulu tools yang teman-teman gunakan. Nah, tadi briefnya itu
kita buat feeds Instagram untuk pendaftaran jalur prestasi. Nah, di sini untuk warna base-nya kita pakai warna merah. Jadi di sini mungkin saya bakalan cari gradient red di bagian elemen. Kita cari coba di foto. Lalu teman-teman boleh tambahkan seperti ini. Kemudian untuk variabel lain teman-teman, di sini ada namanya property bars. Jadi di sini bar dari propertinya teman-teman. Jadi untuk properti dari elemen background merah ini tuh ada di sini. Kita bisa ngedit, kita bisa hapus backgroundnya, latar belakang, ganti warnanya, beri stroke, cornernya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman untuk latihan juga, latihan untuk toolsnya, itu perlu juga teman-teman itu nyoba-coba. Jadi teman-teman mungkin nggak bisa langsung instan dalam percobaan pertama bisa langsung paham semuanya. Jadi perlu percobaan berkali-kali untuk teman-teman bisa eh, maksimalkan dari tools yang teman-teman gunakan di aplikasi tertentu. Kemudian untuk pendaftaran jalur prestasi. Jadi di sini kita bakal ke teks, terus kita tambah. Misalnya telah juga pendaftaran jalur. Untuk prestasinya teman-teman saya bakalan pakai font yang berbeda. Tambah teks seperti ini. Kemudian mungkin kita bakal cari elemen orangnya lebih dahulu. Kita coba cari di elemen itu student. Nah, kita coba pakai yang ini. Nah, teman-teman tadi terapkan yang namanya white space. Jadi, untuk teks itu, jangan teman-teman buat rapat ke kiri seperti ini. Jadi, teman-teman perlu yang namanya perhatikan white space agar desain teman-teman itu terlihat clean, profesional. Jadi, beri jarak misalnya seperti ini atau di tengah lainnya. Jangan terlalu rapat ke samping seperti itu. Nah, dibuka pendaftaran jalur. Nah, untuk Canva sendiri, teman-teman, itu banyak aplikasi di bagian sini, banyak aplikasi eksternal yang bisa teman-teman gunakan. Sebagai contoh, di sini saya bakalan gunakan mungkin yang Typecraft ini untuk teks prestasinya. Sini kita ketik prestasi, kemudian kita pilih fontnya. Coba kita pakai font accelerator ini. Kemudian saya mau beri teks efeknya itu, wait, seperti ini. Jadi kita langsung boleh tambah desain yang teman-teman buat itu langsung ke dalam kanvasnya teman-teman. Jadi seperti ini. Itu di Canva teman-teman boleh ekspor sendiri, itu ada banyak sekali tools yang teman-teman bisa gunakan untuk text effect misalnya. Kemudian ada juga untuk gambar, eh, untuk buat QR code juga ada, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa eksplor sendiri. Kalau teman-teman nyamannya menggunakan Canva. Kemudian di sini kita buat mungkin untuk teks yang pertama ini, untuk menjadi pembeda dengan yang di bawahnya, kita bakal kasih background. Jadi mungkin kita shape ke bentuk, terus kita tambah kotak cantik. Nah, warnanya agar terlihat lebih menyatu, kita sesuaikan dengan warna backgroundnya. Nah, mungkin kita pakai warna orange seperti ini.
Kemudian kita bakal tambah elemen pendukung karena ini prestasi, jadi mungkin kita bakal cari elemen yang berkaitan dengan prestasi. Mungkin kita bakal cari trofi di elemen. Nah, seperti ini. Kita kecilkan ukurannya, kita sesuaikan. Kemudian teman-teman bisa coba untuk klik kanan. Nah, di sini ada lapisan layer. Jadi di sini teman-teman bisa mengatur urutan dari elemennya teman-teman. Kita bakal taruh dia di bawah objek orang ini. Kita buat dia sedikit lebih blur teman-teman. Jadi boleh ke teman-teman klik elemennya, ke properti di sini ada edit. Teman-teman boleh cari efek yang namanya blur. Blur gambar dan kita buat jalannya blur. Dan mungkin kita bakal ganti baju dari objek orangnya teman-teman. Kita sesuaikan dengan background. Nah ini warna merah sudah oke. Selanjutnya kita boleh, karena kita mau tambah eh, sosmed dan juga link pendaftaran, jadi teman-teman boleh cari di sini red gradient. Boleh pakai shape, tapi saya lebih pilih untuk pakai gradient di sini. Kita taruh ke paling bawah. Kemudian kita tambahkan tadi teksnya untuk gelombang. Kita ke teks untuk tambahkan teks. Selanjutnya kita coba untuk gelombang satu. Ini 1 April sampai 29 April. Kita buat fontnya lebih tipis dari font di beneran. Selanjutnya kita select kedua teks ini, lalu kita boleh Ctrl C, baru Ctrl V untuk copy paste. Sini kita buat untuk gelombang kedua. Oke, sampai 2020. Jadi untuk teks ini teman-teman bisa ganti fontnya. Di sini ada banyak font yang disediakan oleh Canva. Kemudian teman-teman bisa atur ukurannya, warnanya, kemudian efek dan animasinya, dan lain sebagainya. Kemudian kita mungkin tambahkan logo di bagian atas. Untuk sementara kita pakai logo yang disediakan oleh Canva saja. Kemudian untuk QR code-nya teman-teman, karena di brief juga ada link, dan bagusnya kita gunakan link ini, sambungkan ke QR code. Jadi di sini teman-teman ke aplikasi, boleh cari QR code generator. Di sini ada. Kemudian teman-teman sisa masukkan linknya.
Nah, di sini sudah muncul langsung QR code-nya teman-teman. Jadi itu enaknya Canva. Nah, di sini itu bisa kita tambahkan untuk sosial medianya. Cari Kak Rois, izin mengingatkan waktu Kak Rois tinggal 3 menit lagi ya, Kak. oh, baik Kak. Siap. Mungkin untuk live desainnya dulu seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke materi portofolio karena dibatasi waktu. Terima kasih Kak Tita juga sudah mengingatkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tips build portofolio. Jadi, apa itu portofolio teman-teman? Portofolio itu secara sederhananya adalah kumpulan bukti nyata dari hasil karyanya teman-teman. Jadi, teman-teman ketika mengatakan saya bisa desain, saya bisa fotografi, saya bisa videografi, nah, portofolio tugasnya untuk membuktikan dari perkataannya teman-teman. Jadi, bukan hanya sekedar klaim, tapi teman-teman punya bukti bahwa saya bisa seperti ini gitu. Bahwa saya bukan cuma sekedar bicara, tapi saya punya bukti. Nah, itu dibuktikan melalui dengan portofolio. Analoginya seperti ini. Jadi, apa bedanya CV dengan portofolio? CV itu kita analogikan sebagai daftar menu. Kemudian portofolio kita analogikan sebagai foto makanannya. Jadi di CV itu kita eh, berikan masukan apa pengalaman kita, skill kita dan lain sebagainya. Nah, untuk hasil dari skillnya teman-teman itu dibuktikan dari portofolio. Nah, sebelum itu mungkin saya bakal tunjukkan portofolio saya teman-teman, biar jadi bukti bahwasanya saya tidak klaim, tapi saya juga punya buktinya. Nah, ini portofolio saya. Ini portofolio tahun 2024. Ini portofolio tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi di sini di portofolio ini saya tuangkan semua karya dari apa yang pernah saya buat. Proyek saya di Essen Residence, kemudian di Susi Sepatu, Skala, dan lain sebagainya. Nah, di sini tugasnya portofolio, teman. Jadi teman-teman bukan sekedar bicara, tapi juga ada buktinya. Nah, terus CV versus portofolio. Apa bedanya CV dengan portofolio? Jadi di CV, teman-teman, itu fokusnya untuk menunjukkan siapa kamu dan apa yang sudah kamu lakukan. Sementara portfolio itu adalah bukti dari apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman bisa lakukan. Jadi di CV teman-teman tuliskan dirinya, saya bisa desain grafis. Nah, di portofolio teman-teman buktikan kalau teman-teman beneran seorang desain grafis seperti itu. Jadi kalau di CV teman-teman sebutkan dirinya seorang content creator, videografi dan lain sebagainya, itu di portofolio itu dibuktikan dari apa yang telah teman-teman sebutkan di CV. Untuk isinya ada teks, daftar riwayat hidup, kemudian kalau portofolio dia ada visual, contoh karya nyata. Kemudian untuk panjangnya, biasanya ada maksimal batas halaman dan juga di portofolio itu tidak ada batasnya teman-teman, tapi pilih yang terbaik seperti itu. Kemudian apa saja yang wajib ada dalam portofolio? Jadi yang wajib ada itu ada tiga, yaitu pertama deskripsi diri, teman-teman sebutkan perkenalan singkat, tidak sepanjang yang di CV, teman-teman wajib juga sebutkan deskripsi diri teman-teman di portofolio, namun tidak sepanjang yang ada di CV. Teman-teman perkenalan singkat, sebutkan nama, ketertarikan, edukasi, dan pengalaman proyeknya teman-teman. Selanjutnya dari project, nah ini di sini teman-teman isi dari hasil karyanya teman-teman sebagai seorang misalnya desain grafis. Jadi teman-teman masukkan apa yang sudah kamu buat dan pilih yang terbaik saja. Ketika teman-teman punya desain 100, teman-teman jangan masukkan 100 desainnya langsung portofolio, tapi teman-teman pilih yang terbaik, seleksi yang mana yang misalnya teman-teman eh, mau highlight di portofolio teman-teman. Kemudian yang terpenting juga, tidak kalah pentingnya itu kontak. Jadi semua kontak sosial media teman-teman, teman-teman di mana aktifnya dan di mana bisa dihubungi itu teman-teman boleh taruh di portofolio. Selanjutnya, bagaimana kalau klien kita masih sedikit? Nah, itu ada dua cara teman-teman, ada dua tipsnya. Yang pertama, pakai dummy atau personal project. Jadi, kalau portofolio teman-teman itu kliennya masih sedikit, teman-teman boleh buat project sendiri yang imajinasinya datang dari pikirannya teman-teman sendiri.
Kemudian untuk cara kedua itu ada redesign method. Jadi ini metode ngeredesign. Jadi teman-teman buka sosial media, cari desain yang teman-teman rasa itu kurang efektif atau kurang sehat. Kita tidak bisa bilang bagus, tidak bagus karena itu sesuai dengan preferensi masing-masing. Tersebut mungkin kurang efektif. Nah, teman-teman boleh redesign desain tersebut, pakai stylenya teman-teman, dan di portofolio teman-teman tampilkan sebelum dan sesudahnya, before dan afternya teman-teman redesign dari desain tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu platform buat simpan portofolio. Jadi ini ada banyak teman-teman. Salah satunya kalau graphic design itu ada Behance atau Dribbble. Nah, di sini biasanya teman-teman graphic designer itu simpan portofolionya. Kemudian yang kedua juga ada website. Nah, ini mudah, cepat, dan bisa diakses karena pakai link. Selanjutnya sosial media. Jadi sosial media juga bisa dijadikan tempat buat nyimpan portofolio. Misalnya teman-teman buat akun Instagram yang khusus hasil desainnya teman-teman. Nah, di situ teman-teman boleh upload, boleh posting semua hasil dari karyanya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman seorang konten kreator, teman-teman boleh buat akun TikToknya teman-teman itu juga bisa jadi portofolionya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada PDF. Jadi file PDF wajib karena ini biasanya dipakai untuk profesional. Jadi ketika teman-teman mendaftar misalnya organisasi atau pekerjaan yang biasanya yang mereka minta itu file PDF-nya. Jadi teman-teman wajib buat untuk versi PDF-nya. Nah, selanjutnya ada tips tambahannya teman-teman, yaitu pakai mockup yang sesuai. Jadi teman-teman daripada teman-teman menampilkan secara flat desainnya teman-teman, teman-teman ada bagusnya untuk buat lebih hidup dengan menggunakan mockup. Jadi eh, misalnya di sini saya menggunakan mockup HP, jadi teman-teman bisa masukkan misalnya desain story menggunakan mockup HP seperti itu agar desainnya lebih menarik. Nah, selanjutnya kalau teman-teman seorang videografi atau konten kreator, berhubung kalau format PDF itu tidak bisa menampilkan video, jadi teman-teman bisa menampilkan link atau QR code yang mengarah ke videonya teman-teman. Jadi ini juga bisa memudahkan HRD untuk mengakses dari karyanya teman-teman seperti itu. Nah, itu mungkin materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangannya sahabat kakak kepada Kak Rois atas materi yang telah diberikan luar biasa sekali. Tadi bahas mengenai graphic design, kemudian juga bahas mengenai portofolio. Luar biasa sekali ya sahabat kakak. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu sama sahabat kakak semua, yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Dari sahabat kakak mungkin udah ada nih pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Em, untuk sahabat kakak nanti bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, sebentar. Oke, sahabat kakak. Eh, untuk sahabat kakak yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand-nya. Nanti saya akan pandu untuk giliran bertanyanya. Tapi sebelum udah ada nih sahabat kakak yang pengen nanya, sebelum sahabat kakak semua giliran biarkan saya dulu yang akan bertanya kepada kedua narasumber kita. Lalu nanti kita akan masuk ke sahabat kakak. Sabar ya. Nah, eh, Kak Rois, Kak Irhab, aku izin nanya nih. Kira-kira gimana sih cerita awalnya Kak Rois itu mulai tertarik di bidang graphic design dan juga Kak Irhab yang mulai tertarik di bidang branding? Ada nggak kira-kira cerita yang menarik nih? Cerita awal yang bisa akhirnya membuat Kak Irhab dan juga Kak Rois memiliki ketertarikan di bidang tersebut. Mungkin boleh dari Kak Rois dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, Kak. Jadi saya izin menjawab. Jadi terkait
awal mula ketertarikan saya sebagai di bidang desain itu. Jadi memang saya dari dulu waktu kecil itu sudah yang namanya sentuh-sentuh desain. Jadi memang dari kecil, mungkin kalau saya tidak salah dari kelas 6 SD, di situ saya sudah aktif buat desain. Dulunya pakai HP saja, belum punya laptop. Jadi dari situ, dari saya buat fanpage, kalau tidak salah fanpage anime. Di situ saya mulai ngedesain, di situ saya mulai belajar, dan keterusan sampai SMP, SMA itu masuk organisasi. Nah, di organisasi lebih diasah lagi skill desainnya, kemudian masuk ke profesional dan lebih mengutamakan dari eh, implementasi dari apa yang semua kita pelajari. Jadi untuk ketertarikannya memang sudah dari kecil Kak, dari SD seperti itu, dan saya rutin untuk latihan coba-coba. Oke, oke, terima kasih Kak Royce. Ternyata Kak Royce sudah dari kecil teman-teman mulai tertarik di bidang desain. Mungkin dari Kak Irhab, kira-kira mau sharing-sharing? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, untuk awal mula, kenapa saya tertarik dengan bidang branding ini, saya terpantik oleh tokoh-tokoh yang saya temui ketika pengabdian masyarakat. Itu ada tokoh yang menanam mangrove, itu menjadi suatu tokoh masyarakat di daerah tersebut. Tetapi tokoh masyarakat tersebut tidak bermain di bidang digital. Padahal apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut, atau saya sebut sebagai Pak Sururi saja di sini, karena beliau ini menanam mangrove untuk mencegah agresi. Jadi sangat berdampak sekali kegiatannya Pak Sururi ini, dan itu tidak minta dibayar, dan itu sukarela melakukannya. Jadi itulah yang menjadikan saya terpantik untuk membuat suatu kontribusi yang secara digital. Karena kontribusi Pak Sururi ini belum secara digital, dalam artian pasti akan terbatas oleh ruang dan waktu, dan pasti akan hanya sekedar kenangan atau dalam sejarah saja. Tapi ketika kita memasuki ruang digital, itu pasti akan menjadikan suatu hal yang abadi. Dalam artian nama kita akan selalu dikenang, baik itu di dunia digital, selama dunia digital itu pasti masih ada. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Kak Irhab. Berarti dari Kak Irhab sendiri ingin memberikan kontribusi ya, Kak. Luar biasa sekali. Oke, baik Kak, karena di sini sudah ada 3 orang sahabat Kakak yang sangat excited buat bertanya, mungkin kita bisa tanya dulu kepada yang pertama, itu ada Ros dari NTT. Boleh, Ros dulu? Oke Kak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bisa dengar suara saya? Bisa terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Langsung saja ya. Untuk yang saya mau tanyakan itu adalah kepada narasumber Kak Royce ya. Oke, yang saya mau tanyakan itu bagaimana cara agar bagaimana cara menjaga ide sebuah desain agar tetap fresh dan bagus ketika kita sering mengerjakan tema yang mirip. Maksudnya, misalnya ketika kita sering membuat poster tentang penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru kan sering sama setiap tahunnya. Terus bagaimana caranya agar poster-poster tersebut tetap segar, tetap fresh meskipun kita sering mengerjakan tema yang sama seperti itu. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ros. Mungkin kepada Ya, Kak Luis bisa langsung dijawab. Baik, saya izin jawab pertanyaan dari Kak Ros dari NTT tadi. Jadi untuk kasus seperti itu saya juga sering mengalami. Nah, untuk caranya itu teman-teman yang pertama memperbanyak referensi. Jadi teman-teman bisa buka eh, style desain yang berbeda. Ketika teman-teman memperbanyak referensi, boleh dari misalnya referensi dari style yang berbeda dengan teman-teman, yang biasa teman-teman gunakan di luar zona nyaman stylenya teman-teman. Nah, itu akan mempengaruhi desainnya teman-teman. Jadi, selain memperbanyak referensi, teman-teman eh, coba-coba untuk keluar dari style desain yang teman-teman biasa pakai seperti itu. Jadi, untuk tetap menjaga idenya agar bisa fresh dan tidak monoton, ya itu tadi, teman-teman memperbanyak referensi dan coba untuk explore keluar dari zona nyaman dari stylenya teman-teman. Teman-teman explore style baru, teman-teman coba buat desain yang berbeda,
kemudian teman-teman aplikasikan ke dalam desainnya teman-teman seperti itu. Jadi saya ulangi, desain itu it's all about practice. Jadi semuanya tentang latihan. Kalau teman-teman latihannya itu saja, ya teman-teman cuma bisa itu saja. Tapi kalau teman-teman latihannya berbeda, teman-teman explore style lain, teman-teman juga bakal bisa upgrade eh, desain space-nya teman-teman seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Rois. Dari Kak Ros, apakah sudah oke jawaban dari Kak Rois? Sangat bagus dan jelas sekali. Terima kasih, Kak Rois. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua boleh dari Kak Siti Nur Sabrina. Boleh, Kak? Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Situn Sabrina dari Kalimantan Barat. Izin bertanya untuk Pak Irhab. Kan saya nih sebagai pemula kan nggak pernah bikin kayak konten desain atau hal sebagainya. Nah, untuk membuat personal branding, apakah kita harus membuat desainnya juga atau tidak, apa kita posting aja kegiatannya dulu kayak baru pas kita udah belajar desain baru kita desain kan, dan eh, un- eh, sama apakah hanya selain postingan atau foto dan deskripsi kegiatan kita, apa yang harus kita posting saat membuat personal branding? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siti. Kepada Kak Irhab, boleh langsung menjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Siti. Untuk personal branding, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan diri kita sendiri. Jadi, baiknya memang sudah mengenal diri kita, kelebihannya gimana, kemudian apa kegiatan-kegiatan kita. Nah, tadi Siti bertanya bahwasanya kita ini apakah melakukan kegiatan dulu atau designing dulu, seperti itu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini terkait teknis, itu sebenarnya tergantung dari Sabrina sendiri. Sabrina lebih nyaman untuk berjalan bersama atau berjalan secara satu-satu. Jadi membangun personality dulu, terus kemudian designing. Tapi kalau saya sendiri biasanya berjalan bersama. Di antara ketika kita memposting suatu hal, kegiatan kita, pasti kita akan melihat bahwasanya kok kayaknya pesan ini kurang tersampaikan, seperti itu. Nah, kemudian itu akan menjadikan suatu pantikan kita untuk belajar designing. Jadi kayaknya desain seperti ini ditambah desain seperti itu juga bisa menambah nilai komunikasi kita, menambah nilai pemahaman dari audiens kita itu lebih baik. Kemudian untuk ketika kita ketika bingung atau mau posting apa nih selain kegiatan, postingan foto, video, itu Siti bisa membagikan bagaimana pandangan Siti terhadap suatu hal. Jadi berupa tulisan seperti itu, berupa puisi, entah itu Siti nanti suka terkait puisi atau kemudian terkait cerita-cerita atau cerita se apa ya, sesederhana Siti kegiatan hari ini itu apa saja, itu ada kegiatan apa saja itu bisa diceritakan melalui cerita di entah itu melewati tulisan di story Instagram atau di story WA itu Siti bisa memulai dari step-step seperti itu. Nanti pasti akan teman-teman Siti ataupun para audiens Siti itu pasti akan memberikan feedback, entah itu nanti berupa love atau berupa feedback komentar, itu nanti Siti menjadikan suatu evaluasi tiap langkahnya. Jadi kurang lebih sama seperti Rois, itu all about practice, all about feedback gitu seperti itu. Ini tuh Siti bisa terjawab. Terima kasih Kak Irhab atas jawabannya, sangat jelas sekali. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Irhab dan juga Kak Siti. Kak Siti semangat untuk membangun personal brandingnya. Bisa, pasti bisa. Oke, selanjutnya untuk ketiga dari Kak Haidin. Boleh Kak Haidin? Eh, Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak Haidin. Ya, perkenalkan saya Haidin, saya perawat. Kebetulan saya ini sedang merintis rumah sunat saya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana mempercepat personal branding kita agar cepat diterima oleh masyarakat atau konsumen, dan tips apa agar personal branding kita itu menarik bagi konsumen. Terima kasih.
Oke. Terima kasih Kak Haidin atas pertanyaannya luar biasa sekali ya, sangat menarik. Mungkin Kak Irhab boleh langsung dijawab? Baik, eh, terima kasih atas pertanyaannya, Haidin. Tadi bertanya terkait percepatan bagaimana kita membangun personal branding. Itu yang pertama, biasanya ya memang seperti itu. Saya mau cepat-cepat terkenal gitu sepertinya. Nah, proses itu perlu. Jadi bagaimana kita memulai personal branding itu juga perlu proses sampai pada titik kita bisa dipercaya oleh orang lain. Tapi tipsnya untuk melangkah apakah step itu berdampak terhadap personal branding kita, itu yang pertama kita belajar terkait apa yang akan kita sampaikan. Yang kita sampaikan ya terkait dengan diri kita, bagaimana entah itu nanti Haydin berbicara terkait growth mindset. Nah, itu belajar Haydin terkait growth mindset. Terus kemudian atau mungkin pertanian. Nah, itu belajar terkait pertanian, kemudian belajar terkait pangan. Nah, sampai pada Haydin ini memahami betul, setidaknya bisa menyampaikan dengan lancar, dengan apa yang menjadi pantikan pertanyaan selanjutnya dari setiap audiens yang Haydin sampaikan pesannya, itu Haydin bisa memahami bahwasannya materi yang Haydin sampaikan itu bisa sampai, bisa dikomunikasikan terhadap audiens. Kemudian yang kedua, bisa memahami cara komunikasi. Jadi ada yang namanya pedagogi dan juga andragogi. Gimana pedagogi itu memahamkan gimana audiensnya itu lebih muda daripada Haydin, dan juga andragogi itu setara dengan umurnya Haydin ataupun lebih tua. Jadi pedagogi itu sekiranya dengan bicara dengan anak-anak kecil, nah itu bisa, terkadang bisa juga si yang sepantaran ini minta dijelaskan dengan bahasa bayi, istilahnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dijelaskan dengan gaya pedagogi atau gaya pemahaman ke seseorang yang lebih muda. Dan kemudian andragogi ini biasanya ya yang setara, biasanya lebih ke mode komunikasi dua arah. Jadi saling bertukar pendapat terkait pandangan Haydin. Jadi itu yang menjadi mempercepat personal branding, di mana yang pertama itu adalah belajar terkait materi yang akan dikomunikasikan, yang kedua belajar untuk mengkomunikasikan, dan tips yang ketiga adalah belajar untuk memahami gaya gestur dari siapa audiens kita itu sendiri. Jadi itu akan membangun rasa trust bagi audiens, bagi kita untuk memahami dia tanggapannya itu seperti apa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, Oke, terima terima kasih kasih. banyak Kak Irhab dan juga Kak Haidin. Tapi mungkin Kak Haidin kita bisa dengar juga kalau dari sisi Kak Royce, kira-kira pendapat Kak Royce gimana? Kalau saya Kak Kalau kurang menurut lebih Kak Royce, setuju. kira-kira apakah juga ada tips untuk Kalau saya pertanyaannya Kak Kak kurang Haidin? lebih itu setuju sama apa yang dikatakan oleh Kak Irhab. Mungkin lebih ke penekanan di garis bawahi bahwasanya kita harus pahami yang namanya audiens kita. Jadi kalau kita pakai eh, di dalam ilmu marketing, jadi teman-teman harus paham juga kepada siapa teman-teman mau sampaikan, target pasarnya apa. Jadi kalau teman-teman mau misalnya terkenal di bidang tertentu, ya teman-teman harus cari audiens pasarnya ya di bidang itu juga. Mungkin teman-teman misalnya langsung terkenal di semua bidang, tapi teman-teman harus pahami audiens, harus pahami eh, pasarnya teman-teman di mana seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Irap itu sudah sangat-sangat sepertinya sudah sangat-sangat jelas, namun saya pertekan di bagian pahami pasarnya teman-teman, pahami audiensnya teman-teman seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Royce dan juga Kak Irhab. Luar biasa sekali ya antusias pada malam hari ini. Mungkin terakhir kira-kira dari sahabat kakak yang
Halo Kak, suara Tania ada? Nah, kira-kira kalau dari Kak Royce dan Kak Irhab, apa nih tips penyemangat untuk sahabat kakak yang mau mulai dari nol? Mungkin dari Kak Royce dulu. Tes tes. Apakah terdengar Kak? Terdengar, Kak? Jadi kalau tips untuk teman-teman yang mulai belajar dari nol, yang mungkin mau pakai uh, mau mulai belajar desain grafis ataupun personal branding, nah itu teman-teman mungkin lebih banyak belajar. Jadi tidak ada yang didapatkan secara instan, semuanya perlu proses dan proses itu dikerjakan tentu perlu belajar. Jadi sembari kita berproses, sembari kita belajar, kita tahu apa kelebihan dan kekurangan kita maksimalkan kelebihan kita, dan kita cari solusi bagaimana kita mengatasi kekurangan kita. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru mau mulai itu tetap semangat, tetap belajar, dan eh, tetap terus berusaha sehingga teman-teman bisa mendapat apa yang teman-teman mau. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Royce. Sahabat kakak sudah dapat semangat nih dari Kak Royce untuk mulai dari malam ini membangun personal branding dan juga portofolionya. Mungkin kita boleh dengar dari Kak Irhab tips penyemangat untuk sahabat kakak, dan juga Kak Irhab boleh dong sharing-sharing dikit mengenai beasiswanya Kak Irhab dari Yayasan Kokalbe. Boleh sharing-sharing Kak Irhab? Oke, baik. Saya mulai dari sharing dulu ya, terus kemudian pesannya untuk teman-teman sobat kakak yang ada di sini. Jadi untuk awardee saya itu adalah beasiswa Bakti Tani, di mana kami yang di dunia pertanian, di jurusan pertanian maupun anak petani maupun di rumpun petani seperti itu memang diberikan fasilitas oleh sobat kakak, oleh Yayasan Kokalbe untuk berkontribusi secara aktif dan juga melaporkannya ke Yayasan Kokalbe bahwasanya kita sudah melaksanakan atau kita juga sudah berkontribusi terhadap pengembangan petani di daerah masing-masing, baik itu dari segi pendidikan dengan mendidik para petani, kemudian dari kontribusi nyata dengan membantu advokasi dan lain sebagainya, dan juga dari sisi akademik juga tidak dilupakan, yaitu dengan memenangkan kejuaraan, kemudian berorganisasi di mahasiswa, itu juga kita kontribusikan dan dilaporkan kepada kepada Yayasan Kokalbe bahwasanya kita memang berkontribusi sesuai dengan tujuan dari beasiswa Bakti Tani tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pesan untuk teman-teman sobat kakak yang sedang memulai personal branding dari awal, itu teman-teman perlu refleksi di mana berhenti untuk menunggu pertolongan dari orang lain, karena satu-satunya orang yang ada di dunia ini yang bertanggung jawab dan dapat menolong teman-teman sekalian itu adalah orang yang teman-teman tatap ketika di depan cermin setiap harinya. Jadi itu, orang yang dapat menolong teman-teman untuk masa depan adalah orang yang teman-teman tatap di depan cermin setiap harinya. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Irhab dan juga Kak Royce. Boleh beri tepuk tangannya sahabat kakak untuk kedua narasumber luar biasa kita pada malam hari ini. Nah, tidak terasa karena kita sangat serunya, kita sudah berada di penghujung acara. Sudah selesai sharing-sharing kita pada malam hari ini. Nah, wah keren sekali Kak. Nih sahabat kakak bilang Kak Irhab dan juga Kak Royce keren banget. Nah, sahabat kakak, selanjutnya kita akan laksanakan sesi dokumentasi. Jadi kepada sahabat kakak boleh mengaktifkan kameranya untuk kita dapat lakukan sesi dokumentasinya. Ayo tunjukkan wajah cantik dan tampannya.
Oke, udah ada nih sahabat kakak yang on cam. Sebelumnya maaf ya sahabat kakak, karena di sini di Riau sedang hujan, jadinya kalau hujan jaringannya agak seperti itulah sahabat kakak. Oke, apakah semua sudah on cam? Oke, sudah nih nampaknya. Oke, baik. Nggak sadar. Oke, mungkin saya coba on cam. Kita akan lakukan sesi dokumentasi ya sahabat kakak. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak sahabat kakak yang sudah berpartisipasi di acara Alumni Talk Season 2 episode 1 kita pada malam hari ini. Nah, selanjutnya sahabat kakak boleh mungkin kita tunggu sebentar untuk share screen-nya sahabat kakak. Oke, ini adalah link presensi dan juga evaluasi acara kita pada malam hari ini. Pastikan sahabat kakak mengisi karena nantinya akan menjadi bukti mendapatkan e-sertifikat. Syarat untuk mendapatkan e-sertifikatnya, sahabat kakak. Oke. Baik, aku Titania Melani Putri pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rois dan juga Kak Irhab yang sudah sharing-sharing sama kami semua sahabat kakak mendapatkan ilmu, wawasan dan juga semangat baru untuk membangun portofolio dan juga personal branding. Jadi sahabat kakak mulai malam ini, ayo kita sama-sama semangat, jangan lagi ada ragu-ragu, kita harus tunjukkan potensi diri kita. Nah, karena tadi aku di awal udah membawakan sebuah pantun, maka aku akan tutup dengan sebuah pantun pula. Pergi ke laut membawa perahu, singgah sebentar membeli rotan. Alumni Talks hari ini kita tutup dulu. 11 episode lagi, jangan dilewatkan. Oke sahabat kakak, jangan lupa untuk stay di 11 episode ke depannya. Karena ini baru episode 1, nantinya akan banyak sekali topik-topik yang bisa kita bahas yang tentunya menarik. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat kakak. Terima kasih Kak Irhab dan Kak Rois. Selamat istirahat semuanya.